Pagi Pak Bos Antoni. Pagi Pak John. Waduh, apa kabar Pak John? Pagi Gue nggak Mario. dikasih si Rio nih, kayaknya latar belakangnya terpaksa gue pakai yang OJK punya deh. Belum download ya? Belum download ya? Gak dikasih, gak dikirim audio, lupa kali dia. Ya Rio, Udah Pak, udah udah nggak dikasih. apa-apa. Nggak apa-apa, Udah nggak Pak. apa-apa. Ya, oke. Udah. Biar ketahuan kita tim SKKNI. Izin kita mulai sekarang ya Pak Antoni, Pak John, Mas Boleh? Aldi. Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Koordinator Komite Ketua Umum API. Selamat pagi Pak John. Pagi. Ya, yang kepada yang terhormat Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif API. Pada yang terhormat Bapak Antoni selaku Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Antoni. Pagi Pak Rio. Pada yang terhormat Ibu Liza Kamelia Suryanata selaku pembicara sebagai Head of Research PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, apa kabar? Selamat pagi. Baik, thank you pagi semua. Kepada yang terhormat Bapak Aldila Bandaro, Eksekutif Trainer KBI KP Kalimantan Timur. Selamat pagi, Mas Aldi, apa kabar? Ya, halo, selamat pagi, kabar baik. Ya, serta kepada yang terhormat Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat hadir pada acara literasi keuangan Balikpapan dengan tema memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. Acara pertama kita mulai saja sambutan oleh Koordinator Komite Ketua Umum API kepada Bapak John Tambunan. Kami persilakan. Terima kasih Rio. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kepada yang terhormat Pak Antoni, sahabat kita ya Bos. Direktur Utama PT KGI Sekuritas. Yang terhormat Ibu Lisa Kamelia, Head of Research PT NH Korindo. Selamat pagi Bu. Ada yang terhormat Bapak Adila Bandaro, Eksekutif Trainer PT Bursa Efek Indonesia KP Balikpapan ya Pak. Kepada yang terhormat Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif APEI, serta pengurus APEI yang hadir. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman peserta yang hadir hari ini, webinar hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul pada hari ini dalam acara literasi keuangan di Kota Balikpapan. Yang menjadi topik pada acara hari ini adalah memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan yang inklusif. API adalah Asosiasi Perusahaan Efek, satu perkumpulan dari perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan transaksi efek, baik itu melalui bursa efek ataupun menjadi anggota non-AB. Saat ini perusahaan efek yang ada di API berjumlah sekitar kurang lebih 119 perusahaan efek. API berkedudukan di Tower 2 Gedung Bursa. Acara seminar hari ini adalah menjadi tugas API sebagai counterparty atau mitra strategis yang proaktif, yang berpengaruh juga bagi OJK, SRO, baik itu BEI,
ataupun anak usaha SRO. APEI juga diharapkan dapat memberi seminar seperti hari ini adalah merupakan salah satu tugas APEI untuk membantu anggota APEI dalam memenuhi salah satu peraturan OJK. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang stakeholders APEI linknya dengan menyelenggarakan literasi di Asia. Ini berdasarkan data IMF tahun 2021, di mana saat ini Indonesia berada pada posisi kelima dengan GDP sebesar 1,1 triliun US dollar. Kita berada di bawah Cina, Jepang, India, dan South Korea. Indonesia juga adalah merupakan negara GDP nominal terbesar di kawasan ASEAN dan juga adalah negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan industri keuangan yang lebih inklusif dengan harapan industri keuangan bidang pasar modal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Indonesia sampai ke pelosok tanah air kita. Kita harus membekali seluruh masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai, terutama yang sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan tersebut dengan maksimal untuk meningkatkan kesejahteraannya dan tidak tertipu dengan tawaran-tawaran produk investasi keuangan yang merugikan masyarakat sampai dengan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini ya perekonomian dunia sedang terganggu lah ya, apalagi kemarin ada 2 bank yang memiliki masalah di Amerika. Juga perang Ukraina dan Rusia yang belum mencapai sampai saat ini belum ada titik temu untuk damai. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses distribusi dan berdampak pada kenaikan harga-harga barang-barang. Hal ini sudah tentu akan menaikkan angka inflasi dan juga suku bunga global. Kejadian ini akan berdampak langsung pada sektor usaha di mana mengakibatkan pengusaha dan perusahaan-perusahaan menahan diri untuk melakukan pengembangan usaha secara signifikan yang berupa padat karya yang dapat memberikan peluang kerja yang lebih luas dan dapat menurunkan angka pengangguran. Dengan berdasarkan hal di atas, APEI bekerja sama dengan hari ini ada 4 ya Rio ya? 4 anggota? Ya. 8. 8 ya, 8 yang mendukung terselenggaranya acara webinar hari ini, acara literasi hari ini dapat terselenggara. Kita sangat berharap dengan terlaksananya acara hari ini, para peserta dapat memperoleh manfaat berupa informasi kondisi keuangan terkini nih dari Pak Antoni dan Ibu Lisa, nanti dibantu sama Pak Adila, agar menentukan untuk cara berinvestasi yang cerdas agar dapat memperoleh kebebasan secara finansial. Semoga dengan terselenggaranya acara seminar secara online hari ini dapat menjadi langkah baik bagi kita bersama untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia dan juga dapat menjadi langkah awal yang baik bagi teman-teman peserta seminar secara webinar hari ini untuk melakukan investasi. Demikian kata sambutan ini saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat kepada layanan keuangan, terutama industri pasar modal, kita akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian kata sambutan dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini dan selamat menjalankan seminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Rio.
Terima kasih kepada Terima kasih. Pak John Tambunan atas sambutannya luar biasa yang telah memberikan poin kata sambutan pada acara ini. Tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja. Acara selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Aldi Labandaro selaku Executive Trainer KPBI Kalimantan Timur. Mas Aldi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rio selaku MC pada kegiatan siang hari ini. Mohon izin untuk mengambil alih acara ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kita nantikan nih, yaitu pemaparan materi dari para narasumber kita yang kompeten dan berpengalaman ya, yang akan membagikan ilmunya untuk kita semua. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya para peserta dan audiens kita siang hari ini. Selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman, pengelola dan pembina dan anggota Galeri Investasi Kaltim dan Kaltara ya, dan Bapak Ibu investor di Kalimantan Timur. Selamat siang, tetap semangat ya untuk kita semua. Nah, sebelumnya sebelum memulai acara ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait pelaksanaan jalannya diskusi kita siang hari ini. Yang pertama, acara akan dilaksanakan dalam 2 sesi dengan 2 pembicara berbeda. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan dari kedua narasumber. Dan yang ketiga, semua peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama sesi berlangsung, kecuali diperbolehkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tema kegiatan hari ini adalah memperkuat ketahanan finansial melalui peningkatan literasi keuangan secara inklusif. Saya yakin kita semua sepakat bahwa investasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan finansial jangka panjang. Namun investasi juga memiliki resiko dan tantangannya tersendiri. Oleh sebab itu, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi dan pengetahuan kepada seluruh audiens ya, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Materi pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dengan judul bijak mengelola uang dan cerdas berinvestasi menuju kebebasan finansial, yang akan dibawakan oleh Bapak Antoni. Ya. Mohon izin Bapak Antoni untuk membacakan profil singkat. Halo Pak, apa kabar? Baik Pak Aldi. Waduh, salam sehat semuanya ya. Gitu. Baik. Mohon izin sebelumnya Pak, saya ingin membacakan profil singkat. Jadi beliau merupakan Direktur Utama dari KGI Sekuritas Indonesia, menjabat dari tahun 2017 hingga saat ini. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT HD Capital Tbk dari tahun 2002 hingga 2017. Menempuh pendidikan MBA di Bradford School Management dan S1 di Universitas Trisakti, jurusan akuntansi. Beliau telah memiliki lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang di industri pasar modal Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, segera kita sambut Bapak Antoni. Waktu dan layar dipersilahkan, Pak. Terima kasih Pak Aldi. Wah, mungkin saya share screen dari Pak Yosa ya. Oke. Selamat pagi semua audiens, Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan juga teman-teman seprofesi, Pak John, Bu Lili, ada Bu Liza ya dari Sekuritas NH Korindo, dan juga dari teman-teman dari APEI, dari IDX di Balikpapan, dan juga Bu Merni juga ada dari APEI, dan semua yang mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam acara hari ini. Sebenarnya enak nih, bagian saya ini sebenarnya paling gampang nih Pak Aldi, tapi gampang-gampang sulit sih sebenarnya gitu kan. Oke, saya mau menjelaskan mengenai
bagaimana cara bijak mengelola uang dan cerdas. Tadi seperti yang disampaikan sama Pak John. Belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang kita sendiri sebenarnya malu dari asosiasi, dari AP, karena banyak juga itu muncul dari teman-teman kita yang di sekuritas yang mereka dengan sangat pintar untuk membungkus satu produk, kemudian bisa menarik para investor untuk berinvestasi, yang akhirnya malah kejeblos, tetapi menggunakan, untungnya tidak menggunakan sekuritas, tetapi menggunakan lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, seperti koperasi yang sekarang lagi marak banyak kasus ya, gitu. Oke, mungkin saya mulai dari next-nya Pak. Oke, apa itu kebebasan finansial? Sebenarnya kita berpikir dari sisi ini pernah dibahas mengenai financial freedom oleh Robert Kiyosaki. Bagaimana kita bisa membuat aset itu bekerja untuk kita. Intinya begitu sebenarnya. Bahwa kita juga bebas dari hutang. Walaupun kalau di Robert Kiyosaki ya kita diajarin juga untuk berinvestasi dengan berani untuk berhutang. Ya kalau di Amerika memang basically ya kita hutangnya itu bunganya lebih kecil daripada pendapatan yang bisa diperoleh. Tapi mungkin di Indonesia akan susah karena boleh dibilang pinjam uang di bank itu lebih mahal daripada return yang bisa diperoleh gitu. Oke, next-nya. Nah, bagaimana cara menghindari stres finansial? Banyak pasti yang audiens pada yang hadir hari ini, dan mungkin kita semua lah ya. Kita banyak banget keinginan. Ya mau beli mobil dari yang Avanza mungkin, dari sampai yang mau electric car, mungkin mau Tesla kali gitu ya. Kemudian sampai rumah juga, kemudian mau juga investasi juga mau, wah kalau bisa juga main saham deh, ikut scalper atau gimana gitu ya. Nah ini memang membuat orang banyak yang stres, akhirnya banyak yang suka nanya ke saya, Pak gimana Pak kalau saya mau cari duit banyak, orang saya juga duitnya kurang gitu kan. Tapi ya hari ini kita membahas adalah bahwa semua itu butuh proses. Dan proses itu harus dimulai dari sejak dini. Gitu. Ya. Next-nya, Pak. Pertama kali yang perlu dalam hidup itu adalah budgeting, Pak. Jadi budget itu bukan hanya berlaku di perusahaan, tapi juga berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di China, kenapa orang China di China mainland ya terutama, culture-nya itu adalah spend less, invest more. Jadi mereka membayar diri dulu seharusnya, yaitu mengambil sebagian besar dari pendapatan untuk dia tempatkan sebagai uang untuk jaga-jaga, untuk uang masa depan. Sisanya itu baru dia pakai untuk expenditure. Nah ini sebenarnya kalau pakai offline ini lebih seru nih. Ini dari mahasiswa ini mana yang lebih banyak yang menghabiskan untuk lifestyle dibandingkan untuk tabungan, ya kan? Kalau di sini kita bikin budgetnya kebutuhan 50%, keinginan 30%. Nah ini keinginan itu memang ini yang suka kebalik-balik nih. Kebutuhannya bisa 30 dari keinginannya 50 nih Pak, gitu, ya kan? Kemudian tabungan 20%. Ya ini memang rule of thumb yang banyak dibikin research bahwa kalau untuk mau kita bisa kebebasan finansial, ya ini kita harus lakukan seperti ini gitu. Nah, memang problemnya adalah dengan adanya sosial media dan juga untuk keinginan untuk bisa exist atau nggak mau apa tuh namanya gejala FOMO ya, kita sebut ya FOMO ya, fear of missing out gitu. Jadi takut nggak bisa ikut dengan teman-teman, atau YOLO gitu, you only live once gitu. Nah, saya lihat ada di YouTube itu orang itu dia nggak mau kerja, pokoknya dia kerja dapat uang, habis itu dia spend keliling dunia gitu kan. Ini very unik gitu. Kemudian habis pulang baru mikir lagi mau nyari duitnya gimana gitu. Jadi katanya prinsipnya adalah you only live once gitu, YOLO gitu kan. Ngapain sih pusing-pusing tabungan dan segala macam. Nah,
ini mungkin buat juga teman-teman sekalian ya, bahwa memang kelihatannya kok enak ya mereka itu bisa berpikir seperti itu, tapi mereka itu mengandalkan support dari government. Nah, ini yang kita harus pelajarin dari jangan kita ikut-ikutan. Di luar negeri, di Amerika, ya pada saat pandemi kemarin saya suka keliling ngunjungin anak saya gitu ya. Dan lucunya mereka di sana memang nggak ada fear of living under. Artinya, kalaupun mereka nggak punya kerjaan, government itu akan support, ya kan? During pandemi mereka nggak kerja, mereka dapat uang. Ya, Singapura itu lucu tuh. Singapura yang kerja dapat 1.200, kalau nggak salah 2.000-an lebih ya sebagai karyawan. Terus perusahaan yang mempekerjakan supaya tidak mem-PHK itu dapat tunjangan juga dari government. Bayangin ya, during pandemi itu government negara-negara kaya mereka bisa dengan gampang untuk mensupport penduduknya. Nah, kalau di Amerika juga sama. Kalau mereka nggak punya kerjaan, mereka tinggal datang ke dinas tenaga kerja yang bilang, wah, I'm jobless, terus mereka minta compensation. Gitu kan. Tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, China, you don't have money, then it's your problem. It's not my problem, it's not the government problem. Ya kan? Jadi kita harus mempersiapkanlah untuk masa depan gitu loh. Sehingga saya selalu bilang bahwa ya ini termasuk ke anak saya juga ya, ini keinginan ini kalau bisa dikontrol. Kalau kebutuhan nggak bisa nggak. Ya, memang ini wajib ya. Dan tabungan itu adalah yang wajib. Jadi yang tengah ini yang kita harus kontrol. Next-nya Pak Mario. Nah, oke, tipe-tipe investasi. Kita pilihan banyak kalau mau kita investasi. Yang paling tradisional yang orang selalu mikir adalah deposito bank. Kenapa? Karena bunga stabil, resikonya dianggap paling rendah, terus imbal hasil juga rendah. Tapi ya ini tradisional. Dan sekarang kita masih bisa nikmatin karena deposito di Indonesia cukup tinggi ya. Kita bisa masih menikmati 3,5%, 4,5%. Tapi di negara-negara maju itu sudah deposito bank itu sudah menjadi the last investment product yang mereka consider. Karena bunganya very small gitu. Jadi mereka juga untuk tempatkan di deposito itu atau di rekening bank hanya untuk jaga-jaga. Bukan lagi bersifat investasi. Jadi hanya untuk kebutuhan jaga-jaga. Karena sudah saking rendahnya itu hampir 0% gitu. Nah, ada juga investasi properti. Ya kan? Di beberapa negara ini paling disukai oleh penduduk di negara-negara berkembang. Ya, nilai meningkat setiap tahun properti. Di Indonesia masih, ya kita lihat di beberapa investasi properti, ya kita paling masih ingat boomnya properti itu di tahun 2014, ya semua properti naik gila-gilaan gitu. Nah itu banyak yang profit, malah banyak yang bermain di bikin booking fee aja lah, dari booking fee 10 juta per satu outlet per satu unit itu bisa diganti rugi sama investor berikutnya itu bisa berkali-kali lipat. Jadi ada teman saya tuh kalau beli unit mungkin sekali beli unit ada 20-30 unit. Ya, semua apartemen yang lagi mau dibangun ataupun development yang baru kemudian nunggu orang beli. Dan lucunya banyak juga pada saat itu ya banyak yang beli, akhirnya yang uang booking fee yang 10 juta itu bisa jadi 100 juta, hampir 10 kali lipat. Ya. Nah, properti juga disebut perlindungan terhadap inflasi. Yes, di negara berkembang seperti kita boleh bilang harga properti itu tidak pernah turun kecuali during pandemi. Kemarin pandemi banyak yang melakukan fire sale, jadi banyak yang butuh uang, akhirnya harus menjual properti-properti yang sebenarnya menganggur gitu. Nah, tapi memang banyak orang berpikir adalah properti ini kan hanya buatan Tuhan, cuman sekali yang diciptakannya gitu. Tetapi balik lagi bahwa tidak semua properti menguntungkan. Ya. Jangan
kalau menurut saya apa ya istilahnya ikut-ikutan lah. Lihat properti mana yang memang lokasinya itu akan menguntungkan. Properti untuk tinggal atau untuk investasi itu berbeda. Ya, kita perlu yang investasi yang setiap bulan yield. Berarti saya harus mencari tempat yang daerahnya komersial. Ya, tapi kalau mau yang untuk tinggal, mungkin mau hidup tenang ya di komplek yang tempatnya agak sepi dan nggak banyak yang hilir mudik gitu. Ya. Tapi masalahnya di properti itu adalah jangka panjang, ya. Dan juga perlu perawatan. Dan biaya perawatan itu juga cukup tinggi, gitu. Karena nggak mungkin properti itu tidak di-maintain. Ya. Kalau tidak di-maintain, ya tentu akan rusak. Next, Pak Rio. Oke, jadi sebelum saya masuk ke saham, saya cuma minta aja jangan sampai, saya nggak tahu dari audiens ini mana yang sudah pernah jadi korban daripada produk-produk investasi yang ilegal, yang mana menawarkan bentuknya tadi adalah seperti deposito. Jangan ya, tidak ada sesuatu yang menawarkan fix selain hanya sifatnya itu deposito atau obligasi. Di luar itu nggak logis, apalagi yang misalnya katanya bentuknya biliet deposito di koperasi. Ya pertama kita harus tahu dulu koperasi ini di-manage oleh siapa. Apakah mereka ngerti tentang bagaimana memanage uang pihak ketiga, uang publik? Tidak semuanya. Kita lihat perbankan pun hari ini seperti tadi Pak John bilang bahwa di Eropa pun ada beberapa bank yang sudah akhirnya harus kolaps, harus bangkrut. Hanya karena ada yang karena masalah market risk, ada yang juga masalah mismanagement. Ya. Kalau di Amerika ada 2 bank, Signature Bank dan ada SVB Bank. Nah, yang Silicon Valley Bank itu di bail out. Tetapi dia perusahaannya sebenarnya well managed. Hanya karena semua pihak, semua deposannya menarik uang dalam waktu yang bersamaan. Sehingga terjadi bank runs dan otomatis bank tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembalikan, sedangkan aset yang mereka investasi berupa obligasi pemerintah Amerika Serikat yang sekarang notabene yang pada saat mereka dulu invest sekarang mungkin nilainya tinggal 50% apa 60% gitu ya. Dan itu pasti akan terjadi kekurangan dana untuk bisa melakukan pembayaran pada pihak ketiga. Tetapi di Signature Bank kemungkinan tidak di bail out karena itu mismanagement. Nah, di negara yang maju seperti itu aja ada banyak pelaku jasa keuangan yang sebenarnya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Yang akhirnya malah merugikan para deposan. Ya. Jadi saya berharap banget ya jangan ada korban-korban lagi karena kalau kita hitung korbannya itu ngeri banget ya. Ya Indosuria hampir 106 triliun gitu. Kemudian ada kasus juga di koperasi yang asuransi Wana Arta juga kena, Jiwasraya, Asabri, ya itu mungkin pihak ketiganya nggak banyak, tetapi yang paling banyak ya Jiwasraya, kemudian aset management juga ada yang melakukan investasi secara sembrono. Nah ini yang saya berharap banget bahwa kedepannya itu inilah tujuan literasi supaya kita tahu bahwa tidak ada satu produk pun yang bisa menawarkan fix. Jadi jangan terkecoh kalau ada yang bilang ini pasti returnnya kita akan kasih 12%. Are you bank? Apakah kamu bank? Bukan. Jadi apa dong? Oh ya, pokoknya kita koperasi. Udah, itu jangan percaya deh. Nggak ada yang kasih fixed return. Ya. Nah, lebih baik adalah kita belajar investasi. Investasi apa? Saham, obligasi. Kalau nggak suka fluktuasi, ya udah obligasi aja. Ini punya pemerintah, ya. Atau yang penerbitnya bank kalau memang ada ya. Tapi rata-rata bank kan sudah disupervisi oleh OJK sehingga otomatis lebih terkontrol.
ya, dan juga ada fit and proper bahwa orang-orang yang duduk di perbankan itu ataupun di pelaku jasa keuangan lainnya itu juga lebih bisa sudah bisa melalui proses fit and propernya itu, sehingga lebih dianggap lebih mengerti proses manage resiko itu. Nah, saya selalu bilang ke audiens itu, saham itu jangan sampai ketinggalan. Belajar dari yang kecil, nggak apa-apa, ya kan? Kalau nggak salah beberapa tahun lalu IDX pernah bikin yuk nabung saham. Memang kok nabung sih? Ya, saham itu banyak jenis. Ada saham yang istilahnya sangat fluktuatif, ada juga yang saham yang sebenarnya kalau kita invest duduk diam, ya kan? Itu juga bisa menghasilkan, gitu. Jadi harus belajar untuk mencoba mengerti apa yang dibeli dan saham apa yang menurut pertimbangan investor itu adalah yang paling aman dari sisi jangka panjang bahwa perusahaan itu tidak akan bangkrut. Selama perusahaan itu akan growth, menghasilkan laba yang cukup, nilai saham itu akan ikut. Nah, itu saya percaya. Kalau kita lihat saham seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dari dulu sampai sekarang, dia growth terus, ya, dan harga saham juga growth, gitu. Jadi kalau saham itu carilah saham yang bertumbuh bersama ekonomi, ya. Jangan yang sifatnya cyclical atau yang ini lagi tren kemarin misalnya coal, mendadak harga saham coal naik semua, terus semua rame-rame beli saham coal, begitu harga coalnya turun pusing. Nah, ini harga sahamnya kenapa turun, gitu kan? Nah, saya nggak mau masuk ke analisa saham karena biar nanti Bu Liza yang ngambil alih, gitu kan. Jadi saya nggak perlu rekomen saham apa, gitu kan. Dan di sini harus belajar untuk kita mau tentuin dulu, ini kita beli saham untuk investasi atau untuk kita sebut spekulasi, ya, gitu. Itu yang membedakan. Tidak perlu modal besar, benar bahwa tidak perlu modal besar. Saham itu bisa dimulai dari kita sekarang 1 lot itu 100 lembar. Jadi masih ada saham kalau yang mau bagus aja 6.000. Kalau harga 6.000 kali 100 lembar itu cuman 600.000, ya, Pak Aldi, ya. Saya rasa itu kecil sekali, gitu loh. Masa 600.000 nggak ada, gitu kan? Itu bisa mulai investasi atau saham yang lain yang nominalnya kecil, yang harga sahamnya kecil, sehingga untuk bisa mulai berinvestasi, gitu. Nah, cuman memang saham jangan diharap, wah, imbal hasilnya nggak tetap nih. Saya pas mau butuh uang gimana dong, gitu. Terus bergejolak. Nah, balik lagi, tujuan investasi di sahamnya apa dulu? Kalau sifatnya jangka panjang, otomatis yang kita pilih adalah yang bisa lifetime growth, ya. Dan kita melihat bahwa dan juga perusahaannya governance-nya bagus. Ya, balik lagi, saya percaya adalah saham kalau di-manage oleh orang-orang yang bagus, maka perusahaannya akan bagus, dan kalau perusahaannya bagus, harganya pun harusnya bagus. Kalau situasi ekonominya dalam kondisi yang aman, ya, tidak ada gejolak-gejolak yang sifatnya membuat pasar itu menjadi bergejolak. Gitu. Tapi ada juga pilihan lain, obligasi. Nah, obligasi memang kalau mau beli kecil-kecil susah, ya. Biasanya nanti kita ada pilihan tuh ORI, gitu. Kalau nggak salah ORI itu juga obligasi retail Indonesia, itu yang sifatnya buat masyarakat umum, dan itu juga bisa kecil-kecil. Nah, kalau obligasi adalah imbal hasil tetap. Setiap 3 bulan kita dapat kupon. Ada 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Tapi harga berfluktuasi, jadi pilihlah obligasi yang sesuai dengan jangka waktunya. Ya kan, di situ obligasi ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang saya rasa ada yang 20 tahun, mungkin kita nggak ada, ya 10 tahun lah, gitu. Dan investasi yang lebih baik daripada bank. Nah, ini sekedar buat teman-teman sekalian. Sebenarnya bank juga kalau terima uang juga sekarang takut. Begitu bank menerima dana dari Bapak dan Ibu sekalian yang ditempatkan dalam bentuk deposito, dan di mana dia kasih bunga tetap sebesar 2,5%,
atau misalnya 3,5%, atau sekarang mungkin 4,5%, dia pun harus mikir, saya pinjamkan ke pihak ketiga, saya juga takut nanti nggak bayar, ekonomi lagi sulit, ya. Lebih baik saya beli obligasi juga. Jadi ada beberapa bank yang sangat konservatif. Mereka akan berinvestasi di obligasi juga. Nah, pertanyaannya, selisih antara bunga obligasi dengan deposito yang dia bayarkan pada deposan, itu digunakan buat apa? Untuk operasional bank yang mahal. Jadi, kalau saya sebagai orang yang punya dana, pilihannya sekarang, Anda mau taruh di dalam bank atau yang mau di obligasi. Nah, kalau dananya, contoh ya misalnya, dana punya lebih di atas 2 miliar. Kalau di atas 2 miliar, dana lebih yang tidak dipakai di mana-mana, saya rasa kalau uang taruh di bank pun juga tidak dijamin. Kalau banknya kolapsnya pun, kita worst scenario ya, bukan bank ada kolaps, tapi kalau di kolapsnya pun, LPS hanya menjamin sampai 2 miliar dolar, 2 miliar rupiah. Di atas 2 miliar itu tidak dijamin. Jadi lebih baik mana? Yang mendingan invest obligasi. Udah pasti jatuh tempo dibayar pemerintah, kecuali pemerintahnya hilang, gitu kan? Yang which is kan nggak mungkin pemerintah hilang, gitu kan? Nah itu. Imbal otomatis hasilnya tidak seperti saham. Kalau saham bisa profit mungkin sampai bisa 100%, 200%. Saya ingat banget dulu ada investor saya, kebetulan dia orang asing, waktu dia tinggal di Indonesia dia beli saham, waktu itu sempat saham yang bir bintang, ya. Terus dia pulang ke negaranya, dia lupa ada account, dan waktu itu belum scriptless. Terus kita juga jadi dorman, kita scriptless kan dan segala macam. Akhirnya dia baru tahu, kita infoin bahwa dia punya sahamnya. Begitu dia balik dan dia jual sahamnya itu, dia dapat easily 10 miliar. Padahal dia bilang dulu invest cuma 100 juta. Dia bilang. Ya. Waktu dia kerja di Indonesia, dia beli, dia suka minum bir bintang. Dia bilang bir bintang itu beda sama rasanya itu enak katanya gitu kan. Nah, sorry ya, mungkin bukan berarti karena bir bintang tidak termasuk saham yang syariah ya. Tapi ya itu semacam fakta lah. Ada juga yang seperti kita punya teman misalnya ya Pak Lo Keng Hong yang suka dengan investasi saham-saham yang memiliki prospek ke depan gitu. Itu juga menikmati peningkatan harga saham juga cukup dramatis dan itu yang membuat dia sekarang menjadi disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia gitu. Oke, next. Nah, ada lagi ini pinjaman peer-to-peer. Jadi ada beberapa teman saya juga, Ton, ini menarik juga ya, bunganya lebih tinggi. Kalau peer-to-peer itu kalau nggak salah sekarang itu pinjamannya bisa 15%. Tetapi kita harus lihat siapa yang meminjam, dan biasanya jaminannya itu hanya AR, piutang, bukan piutang, diskonto daripada piutang, ya, diskonto piutang. Nah, peer-to-peer ini adalah semacam aplikasi yang mempertemukan antara yang pemilik dana dengan yang butuh dana dalam bentuk hutang. Ya. Nah, peer-to-peer ini juga harus dilihat mana yang merupakan yang ilegal, mana yang legal. Jangan masuk yang ke ilegal, karena ya ilegal juga kasih pinjam uang, tapi mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kreditur di kemudian hari. Misalnya data yang diambil tanpa sepengetahuan dari investor ataupun juga dari yang meminjam. Ya, banyak kok peer-to-peer yang berlicense dan itu juga diaudit setiap tahun oleh OJK. Nah, ini imbal hasil juga tinggi. Mohon izin Pak Antoni, ya. 5 menit lagi ya Pak ya waktunya. Siapa? Terima kasih. Oke, kemudian juga ada reksadana. Ini reksadana tentu lebih dikelola oleh profesional, tetapi ya balik lagi reksadana ada dua, ada banyak macam. Ada reksadana saham, ada reksadana juga yang obligasi. Jadi
kita dananya kecil ya kita ikut aja yang reksadana obligasi gitu. Walaupun memang di situ ada biaya manajemen yang cukup tinggi. Ya. Oke, next. Nah, ini risk and return yang tadi saya sudah sebutkan, kira-kira mana yang itu memang stok itu dianggap return-nya yang paling tinggi dan resiko yang juga termasuk tinggi dengan dibandingkan dengan bank deposit ataupun reksadana money market yang merupakan return-nya yang paling kecil tapi juga resiko yang paling rendah. Next. Nah, ini jenis investasi yang dimiliki oleh investor Indonesia. Ternyata saya cukup surprise juga dari data yang kita lihat, itu ada emas itu menjadi salah satu yang cukup dominan. Ya. Reksadana sudah meningkat sekarang nomor 2, deposito juga udah menurun pilihannya. Yang saya cukup surprise adalah tidak investasi ada 29%. Nah, ini yang saya juga surprise dari data ini, bahwa benar-benar ini uangnya ditaruh di bantal atau gimana gitu ya, di bawah bantal, di bawah ranjang gitu. Saham masih 22%. Nah, ini tantangan dari kita nih, dari Asosiasi AP untuk supaya tetap bisa meningkatkan keinginan daripada publik untuk bisa berinvestasi di saham. Next. Oke, next ya. Oke, saya mungkin tutup di sini. Memang banyak orang bilang mitosnya bahwa saya terlalu muda untuk khawatir tentang menabung untuk masa pensiun. Tapi sebenarnya faktanya adalah berapapun usianya, menabung untuk masa pensiun harus menjadi prioritas utama, gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk investasi dari sejak muda. Ini juga saya tekankan ke anak-anak saya juga, mereka harus mulai belajar main saham untuk bisa lebih mengerti lah beberapa jenis investasi yang ada. Next. Oke, ini smart goals, bahwa kita harus membuat yang spesifik dan measurable, punya goals, tujuan yang bisa di-achieve, realistis, dan juga jangka waktunya yang kita butuhkan untuk mencapai itu. Next. Ini saya ambil satu kata-kata, if you take control of your finance today, then you will be a victim of them tomorrow. Jadi belajar mengambil kendali atas keuangan kita, berarti kita harus belajar mengenal produk-produk yang ada, resiko-resiko yang ada, supaya kita tidak menjadi korban dari produk-produk yang sebenarnya tidak baik. Gitu. Begitu Pak Aldi dan juga semua audiens pada hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan. Kalau yang bagian susah saya serahkan Bu Lisa aja, karena beliau adalah analis gitu ya, Bu Lisa ya. Gitu. Oke, gitu Pak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni atas penjelasan yang luar biasa. Kita jadi paham nih tentang jenis-jenis dan produk investasi serta cara-cara ya Pak ya untuk kebebasan finansial melalui investasi. Tadi menarik disampaikan oleh Pak Antoni, kita harus bertanggung jawab terhadap keuangan kita sekarang ya, untuk supaya kita tidak menjadi korban nih di masa mendatang gitu ya. Jadi makin cepat kita mulai, makin bagus ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Antoni atas pemaparannya. Nah, materi selanjutnya juga nggak kalah seru dan keren yang akan dibawakan oleh Ibu Liza Suryanata. Ya, halo, selamat siang Ibu Liza. Ibu Liza akan membawakan materi Ibu Liza akan membawakan materi top down analysis. Ya, siang. Baru berhasil di-unmute. Selamat siang, Pak. Nah, ini layarnya bisa minta tolong di Oke, mohon izin. Itu layarku agak terganggu admitting participants. Jadi yang view admit itu loh, yang participants yang masuk, tolong jangan nongol-nongol di layarku. Oke, baik, mohon bantuannya tim admin. Jadi Ibu Liza untuk kesempatan siang hari ini akan membawakan materi top down analysis ya Ibu ya.
Ya. capital market ya, fundamental analysis dan technical analysis yang Ya. akan menambah pengetahuan kita terkait kondisi market saat ini. Sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk membacakan profil singkat ya, Ibu Liza. Ya. Ibu Liza saat ini menjabat sebagai Head of Research di PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, beliau merupakan Technical Analyst di PT Henan Putirai Sekuritas dan telah menjadi trader di pasar modal Indonesia sejak tahun 2004. Ibu Liza menempuh pendidikan diploma in Business Studies from London School Public of Relations dan sarjana akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Telah memiliki lisensi sebagai wakil perantara pedagang efek dan wakil manajer investasi dari OJK dan telah lulus level 1 Chartered Market Technician atau CMT. Segera kita sambut Ibu Liza Carmelia Suryanata. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Liza. Ya, terima kasih Pak. Halo, selamat siang semua. Terima kasih untuk kesempatan saya di acara literasi keuangan API hari ini. Terima kasih untuk pihak API dan untuk pihak IDX juga. Suatu kehormatan buat saya bisa berkontribusi di sini. Oke. Jadi tadi Pak Antoni dari KGI Sekuritas sudah jelaskan tentang ragam-ragam jenis investasi. Nah, ini sekarang bagian saya lebih mengerucut lagi nih. Kalau misalkan kita tertariknya ke capital market, pendekatan macam apa sih yang harus kita lakukan selaku investor atau trader ya untuk mengarungi ombak di capital market. Oke. Jadi next please. Kalau biasanya kita cuma kenal fundamental analysis atau technical analysis, nah itu kan udah sering ya. Kalau FA dan TA itu kita udah lebih familiar. Nah sebenarnya ada satu lagi nih yang juga penting untuk para investor atau trader taruh perhatian lebih belakangan ini, yaitu pada kondisi makroekonomi. Jadi kalau top to down analisis itu maksudnya adalah kita menganalisa pasar tuh dari kondisi globalnya dulu. Dunia, lagi ada apa nih di dunia gitu loh. Nah, kemudian mengerucut ke masing-masing negara, gimana kondisinya, beda negara kan beda data ekonomi gitu ya. Nah, terus kemudian langsung baru ke industri. Nah, dari industri baru terpecah ke masing-masing emiten. Nah, itu mikro gitu. Mikroekonomi kalau dan kita juga udah mulai praktikin fundamental analysis itu, yaitu mostly fundamental analysis adalah laporan keuangan, analisa laporan keuangan. Nah, kemudian untuk time frame yang lebih singkat lagi, baru kita mengerucut dengan technical analysis, kita perhatiin pergerakan saham day to day, gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum kita ke FATA, jadi kita mau tahu dulu nih seharusnya kondisi dunia lagi bagaimana saat ini, ya, makroekonomi. Jadi sebenarnya itu baik dunia ataupun negara ataupun juga rumah tangga, perusahaan atau rumah tangga kita sendiri, itu semua bentuknya adalah rumah tangga gitu ya. Jadi ada anggaran, ada belanja, terus kemudian juga ada biaya, ada pendapatan. Nah, cuman beda skalanya aja gitu. Oke, kalau kita berangkat dari keadaan dunia global saat ini, kita harus sebagai investor atau trader, kita harus mau tahu nih kondisi finansial global dari regional markets itu lagi seperti apa ya. Bagaimana kondisi Dow Jones, S&P 500 atau Nasdaq di AS, karena biar bagaimana tuh market Amerika Serikat merupakan benchmark gitu ya. Nah, terus kemudian kalau dari benua Eropa ya kita perhatiin juga gimana data-data ekonomi dari zona Eropa, kondisi mereka. Nah, kalau misalkan dari Asia, negara yang perekonomiannya cukup besar, yang kedua terbesar malah adalah China. Jelas perlu kita monitor juga ya, karena bisa jadi acuan. Kemudian Jepang, itu juga lumayan signifikan.
Nah, terus plus kondisi sosial political global. Nah, karena kalau Bapak Ibu tahu ya, belakangan ini atmosfer yang kental di pasar finansial ini semuanya mungkin bisa dibilang dimulai dari perang Rusia Ukraina, ya kan? Dari persoalan tensi geopolitik di benua Eropa. Sehingga nah masuk ke kenapa? Silakan Ibu, masih Oke. Ya. Oke, terus masuk ke bullet kedua. Harga komoditi global, karena perang itu maka menyebabkan harga komoditi global berfluktuasi nih sekarang ya, malah sempat tahun 2022 jadi komoditi booming ya kan. Nah terus kita juga mesti ngertiin gimana efeknya kondisi tensi geopolitik itu terhadap barang komoditi global seperti crude oil yang penting ya, kemudian batu bara, nikel, gold, atau juga CPO, crude palm oil. Nah, kemudian mengerucut lagi, harga komoditi global ini menyebabkan inflasi, terus jadi mempengaruhi inflasi, mempengaruhi tingkat suku bunga, dan ujung-ujungnya ke nilai tukar. Nilai tukar kita berbanding US dollar ya, biasanya yang jadi acuan itu adalah US dollar index atau DXY. Ini jadi acuan juga buat perekonomian global, karena ada pengaruhnya juga ke komoditi ya. Biasanya kalau misalkan gini nih makroekonomi teorinya, kalau harga emas naik maka biasanya berbanding terbalik dengan USD ya. Kenapa? Karena harga emas itu biasanya komoditi yang diburu ketika perekonomian lagi jatuh ke dalam fase resesi ya. Nah, fase resesi berarti itu artinya adalah pertumbuhan ekonomi minus. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi minus berarti kalau bisnisnya lagi nggak cuan nih ceritanya ya. So USD turun ya. Emas dianggap sebagai safe haven gitu. Jadi lebih disukai daripada banknotes seperti USD. Begitu cara pemahamannya. Nah, kemudian udah kita memahami situasi global seperti apa, masuk nih mulai nih kita ke negara kita sendiri. Sebenarnya kan tahun 2023 ya udah dari akhir tahun lalu 2022 awal tahun kayaknya kesannya gelap gitu ya, kesannya tahun 2023 tahun gelap, tahun resesi gitu. Nah, sebenarnya apakah kita nih bangsa Indonesia atau negara Indonesia harus turut takut bahwa kita bisa terseret resesi atau enggak gitu. Nah, sementara kita melihat data-data ekonomi Indonesia, ternyata kebetulan rapor kita tuh sebenarnya lebih bagus dibanding US, dibanding zona Eropa, dibanding China. Kalau dari angka GDP atau pertumbuhan ekonomi, kita tuh sebenarnya paling paling kencang. Kita berada di sekitar 5% ya. Sementara mereka itu Amerika dan zona Eropa itu masih sekitar kalau zona Eropa malah di bawah 2 ya. Kalau Amerika terakhir GDP-nya I'm not sure 3,9 atau pokoknya di bawah kita deh, di bawah 5 gitu ya. Sedangkan China juga pertumbuhan GDP-nya masih rendah karena mereka baru lepas dari lockdown. Seperti kita tahu, China itu menerapkan zero COVID policy ya. Jadi mereka benar-benar menutup diri selama 3 tahun dan baru Desember kemarin buka border lagi. Nah, kemudian tingkat inflasi kita bagaimana dibandingkan dengan Amerika atau Eropa yang mereka nih lagi berjuang keras ya untuk menurunkan tingkat inflasi mereka. Ternyata inflasi kita juga masih lebih rendah, lebih terkendali. Tingkat suku bunga nih yang ramai-ramai dipantau oleh satu dunia ya.
tren suku bunga naik yang diterapkan oleh the Fed atau Federal Reserve atau Bank Sentral AS dan juga diterapkan oleh ECB itu dimaksudkan untuk menurunkan tingkat inflasi mereka. Nah, kalau inflasi di Amerika tuh berada di angka 6%, kalau di zona Eropa tuh masih tinggi, lumayan ya, masih sekitar 8% ya. Mereka bangsa-bangsa Eropa ini memang yang lebih terkena pukulan inflasi lebih besar daripada USA dan juga apalagi kita gitu, karena mereka benar-benar terpengaruh oleh harga komoditi atau krisis energi yang terjadi karena perang Rusia Ukraina tersebut gitu. Nah, terus kemudian juga kita teliti trade balance kita kayak gimana sih? Ternyata Indonesia tuh masih kencang. Terakhir trade balance kita bagus di angka 140 miliar US dollar ya, masih meningkat, surplus itu loh, masih meningkat surplusnya dari bulan sebelumnya dan kita sudah 30 bulan berturut-turut. Jadi artinya jualannya kita, ekspornya kita bagus, kencang, impor ekspor berbanding impor itu masih lebih besar ekspor. Dan syukurnya karena karakteristik market kita, nah ini juga kita mesti tahu ya makroekonomi. Karakteristik market Indonesia itu kebanyakan adalah komoditi, ya komoditi driven. Jadi beruntung sekali ketika tahun 2022 kemarin itu pecah perang ya, dan angka komoditi dan energi itu sontak melonjak naik, justru kita berhasil membukukan banyak profits tahun lalu. Oke. Nah, cadangan devisa kita gimana? Kita juga pelajari ya, apakah rupiah ini termasuk dalam mata uang Asia yang cukup kuat? Ternyata iya, Bapak Ibu. Ini rupiah kita tahun lalu bisa dibilang sebagai mata uang Asia terkuat nomor 2 ya di dunia. Kita cuma kalah dari Thailand karena Thailand juga waktu tahun 2022 itu mulai mobilitas terbuka, pariwisata mereka naik kencang dan mereka tuh ternyata udah menerapkan pengendapan devisa hasil ekspor ya yang lebih awal daripada kita. Mereka mengendapnya tuh harus tahun, sedangkan kita kan recently baru aja diimbau untuk untuk diendapkan DHE itu 1, 2 atau 3 bulan, dikasih juga insentif seperti bunga yang menarik gitu ya di bank domestik. Nah, itu makroekonomi gitu. Sekarang kita mengerucut nih, next please. Ke slide berikut. Mulai kita masuk ke, nah ini dia yang biasa kita kenal, fundamental analysis dan technical analysis. Kalau fundamental analysis itu membantu menentukan pilihan saham, sedangkan kalau technical analysis itu membantu menentukan titik entry dan exit yang optimal. Yang optimal dalam arti bukan dalam arti kata maksimal ya, kita bisa beli paling bawah banget, paling murah, atau jual paling tinggi sekali itu di titik high, itu kayaknya agak impossible gitu ya. Most likely kita pakai technical analysis itu untuk melihat tren dan tanda-tanda. Kalau ini saham pergerakannya udah mau naik, kita beli. Kalau saham ini pergerakannya udah mau jatuh, ya kita jual. Nah, I believe kalau kita itu cara tradingnya benar, maka profits-nya akan otomatis mengikuti. Oke, ya next please. Sekarang kita bongkar lebih sedikit lebih detail mengenai fundamental analysis. Oke. Fundamental analysis ini memang kalau di kampus namanya analisa laporan keuangan ya. Tapi buat kita para investor atau trader pasar modal Indonesia, jangan yang terlalu jelimet Bapak Ibu, pilih metodenya. Coba kita berangkat pilihan saham kita maksudnya dari perusahaan yang mampu membukukan profits dulu. Nah, kita coba pilih stock pick kita dari profitable company dulu ya. Kan dari 800 lebih saham yang terdaftar di IDX itu enggak semuanya harus kita tradingin ya kan, dan enggak semuanya juga layak kita tradingin gitu. Nah, kalau kita pilih-pilih saham atau company berdasarkan kesehatan mereka, of course kita pilih yang sehat dulu ya enggak, alias yang mampu membukukan net income daripada pilih yang net loss gitu. Dan net income-nya ini based on operational activities, jadi lebih dipersempit lagi pilihannya ya. Based on operational activities dalam artian gini,
kadang perusahaan itu ya, kalau di laporan keuangan, laporan rugi laba, yang paling atas itu revenue, kemudian dikurangin COGS, cost of goods sold, dapat gross profit. Nah, kadang ada perusahaan yang sampai gross profit aja udah minus gitu. Tapi kok ke bawahnya net income itu di laporan keuangannya bisa plus. Nah, berarti di tengah-tengah ya, yang mana bukan merupakan bisnis utama mereka, ada pendapatan dari pos lain-lain alias pendapatan luar biasa. Itu biasanya berasal dari jual aset, terus keuntungan kurs, kemudian ada keuntungan pajak juga ya, jual anak usaha, nah something like that, atau restruk hutang. Nah, restruk hutang itu karena dapat uang atau karena juga jual saham, private placement, ada aksi korporasi, dapat uang, itu juga dianggap sebagai keuntungan. Tapi itu bukan dari main bisnis dia, jadi agak-agak bias gitu ya. Itu sebenarnya kurang disukai. Net income yang diperoleh dengan cara demikian itu kurang disukai karena itu dinilai cuma one time event doang gitu, nggak mungkin berulang di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Dan ya nggak sustainable berarti kan profitsnya. Nah, kemudian perusahaannya juga kita pilih yang punya good corporate governance ya, manajemennya profesional seperti tadi juga Pak Antoni udah bilang, terus terbebas dari kasus korupsi ya. Udah sering kali nih banyak contoh perusahaan yang kalau misalkan ke blow up gitu, BOD-nya atau BOC-nya itu tersangkut kasus korupsi, langsung harga sahamnya jeblok ya. Kemudian juga gimana cara perusahaan menghandle hutangnya ya, restruk utangnya bagaimana. Kalau bikin surat utang untuk menutup obligasi yang jatuh tempo, ya itu kan artinya kayak gali lubang tutup lubang gitu. Nah, kalau kayak gini kapan selesai utangnya gitu kan, artinya rasio debt to equity-nya juga bakalan tinggi banget gitu. Perusahaan akan selalu terbebani oleh biaya bunga. Oke, terus juga kita lihat gimana sih dia menjalankan company social responsibility-nya atau CSR. Oke, sedikit banyak itu perlu. Nah, kemudian yang penting juga adalah transparent. Sebagai public company, perusahaan perlu bikin public disclosure, simple aja. Setiap 3 bulan sekali, perusahaan publik itu diharapkan untuk mempublish laporan keuangan every quarter. Kalau dulu di 2 surat kabar ekonomi ternama ya. Kalau sekarang sepengetahuan aku kayaknya udah nggak usah ya di iklan di surat kabar. Katanya untuk menekan biaya marketing, tapi harus publish at least di website pribadi mereka dan di website IDX, and hopefully tentunya on time ya, jangan mundur dari batas waktunya. Oke, terus kemudian pilihlah perusahaan dengan good product, dalam artian ini inovatif dan juga dipakai oleh masyarakat banyak. Nah, jadi that's why ini menjelaskan engkong Warren Buffett ya, si engkong itu yang berhasil jadi orang terkaya sempat jadi orang terkaya di dunia berdasarkan investasi di pasar saham ya. Dia bilang bahwa dia tuh selalu suka sama Coca-Cola, P&G dan perusahaan permen, Apple ya, karena barang-barangnya, produk mereka itu dipakai oleh orang banyak gitu. Jadi keberlangsungan atau ongoing-nya perusahaan itu awet gitu, terjamin ya. Oke, dan kemudian juga kita pantau laporan keuangan mereka, apakah hasilnya itu sound, dalam artian cenderung bisa dipertanggungjawabkan ya, kemudian juga timely, tepat waktu ya. Nah, udah gitu rasio keuangan yang simple nih yang saya saranin buat para investor atau trader pasar modal. Coba aja kita bandingin PER sama PBV mereka dalam satu sektor ya, perusahaan dengan satu sektor, antara peers-nya, rekan sejawat maksudnya. Jadi jangan bandingin Telkom sama BRI, jangan bandingin PTBA dengan Astra, karena mereka berada di
sektor yang berbeda, nggak apple to apple gitu ya. Kalau mau bandingin BRI sama BCA atau ITMJ sama PTBA, nah itu sama-sama jualan batu bara gitu. Oke. Selain itu juga ada satu rasio yang simple, lihat aja ROI-nya, return on equity. Jadi dari ketiga ini kita bisa menentukan harga saham ini murah atau udah mahal. Jadi bukan dari nominalnya ya Bapak Ibu ya. Harga saham terendah yang diizinkan oleh otoritas bursa itu adalah 50 perak, 50 rupiah. Tapi apakah harga saham 50 rupiah itu murah dan akibatnya kita borong semuanya? Enggak juga Bapak Ibu. Ya, itu berarti harga sahamnya lagi mendem, menyelam, itu merayap, dan pasti ada penjelasan yang penjelasan yang maksudnya menjelaskan kenapa performa perusahaannya itu harga sahamnya nyungsep sampai mentok 50. Oke. Nah, kemudian ya untuk men-summary fundamental analysis ini buat para newbie yang mungkin juga baru terjun di pasar saham, kita bisa pilih aja saham-saham yang sudah tergabung di indeks LQ45 contohnya, atau kalau 45 saham dengan likuiditas terbaik ini kurang banyak, bisa ke Kompas 100, atau yang mau ada paham-paham syariahnya sahamnya itu bisa mengikuti di indeks JII ya, Jakarta Islamic Index ya, karena saham-saham syariah sama konvensional itu beda kriterianya ya. Ya, yang pasti di indeks JII udah dikelompokin. Atau bisnis 27 itu juga bisa, atau masih banyak lagi indeks lain yang tergantung kategorinya. Oke, next. Nah, itu sekelumit tentang fundamental analysis. Nah, sedangkan kalau technical analysis nih, kita punya basic filosofi. Market action discounts everything. Jadi semuanya itu udah terrefleksi di dalam chart atau pergerakan harga. Jadi kalau misalnya saya nih adalah teknikalis sejati ya, menurut saya nggak perlu baca laporan keuangan, saya nggak perlu ngikutin berita perkembangan suku bunga, inflasi, whatever gitu. Saya cukup ngelihat chartnya aja, saya bisa ngenalin ini saham lagi mau naik atau mau turun. Ya bisa dibilang I don't really care tentang fundamentalnya, tapi tapi bukan berarti fundamental sama technical analysis itu berantem atau kontra gitu ya, enggak juga, karena filosofinya adalah semuanya itu sudah tercermin di dalam chart. So kalau perusahaan itu performance-nya bagus atau proyeksi performance di masa depan itu juga prospektif, dan situasi termasuk juga di dalamnya situasi politik ekonomi global, politik ekonomi negara tersebut itu sehat atau gimana, itu akan tercermin langsung di dalam chart. Seperti waktu tahun 2020 itu kita baru kena COVID ya, bulan Maret kita baru mulai PSBB lockdown. Itu langsung IHSG kita nyemplung ke bawah 4.000 ya. Nah, that explains. Tapi tahun 2022 kemarin, manakala pecah perang Rusia Ukraina itu kan banyak bursa global juga jeblok. Tapi nyatanya kita enggak gitu. Kita naik. Why? Oh, karena kita beruntung karakteristik market kita itu adalah commodity driven. Oke. So yang poin kedua, history repeats itself. Dalam chart itu sebenarnya sejatinya adalah mempelajari human psychology, karena pelaku pasar itu adalah kita manusia gitu ya, yang mana kadang itu kita punya pattern, dan pattern itu juga bisa dibaca di dalam pergerakan chart ya. Dan kemudian yang ketiga, prices move in trends. Jadi harga itu selalu bergerak dalam tren, dan trennya itu harus kita asumsikan demikian. Kalau lagi naik ya naik gitu, kalau misalnya turun sampai tanda-tanda membuktikan sebaliknya. Oke, next please. Oke, nah ini ada 3 tren. Ini simple, very simple. Pertama-tama kita harus bisa ngertiin dulu tren itu ada 3. Yang pertama adalah bullish trend, yang seperti ini bentuknya ya, ditandai dengan higher high dan higher lows, bentuknya seperti tangga naik ke atas. Next please. Contoh aslinya adalah pada waktu pergerakan, next slide please. Nah, contoh pada pergerakan IHSG di tahun 2009 sampai 2015. Nah, itu Bapak Ibu bisa perhatiin ada titik higher high, higher low-nya ya. Jadi ketika
trennya itu lagi bagus, IHSG turun tapi nggak sampai jeblok, nggak sampai dalam banget turunnya, malah nggak lama kemudian sudah berhasil melampaui titik tertinggi sebelumnya. Terus keep going like that. Oke. Nah, terus yang tren kedua, next slide, adalah bearish trend. Nah, ini ditandai dengan adanya lower high dan lower low. Bentuknya seperti tangga turun ke bawah. Oke. Contoh aslinya next ada pada chart saham Harum tahun 2011 sampai 2015. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat tuh ya. Kalau misalkan kita belum ikut kelas API ini, kita belinya di pucuk ya. Nah, kemudian ketika harga jatuh dan kemudian harganya naik lagi, tapi tidak sampai ke puncak gunung lagi, tidak sampai ke harga peaknya lagi di tempat kita beli gitu. Malah kemudian nggak lama kemudian turun dan lebih rendah dari titik support sebelumnya. Nah, kalau saham Anda kejadian seperti ini berarti sudah harus terima kenyataan bahwa dia kena tren turun, dan oleh karena itu sudah harus ready untuk cut loss ya, karena kalau enggak kita akan ngikutin terus tuh ya sampai bawah, karena harganya nggak akan recover ke harga beli kita gitu. Oke, next please. Dan sideways tren yang ketiga adalah sideways, artinya level high sama low-nya relatively equal. Contoh aslinya, next. Ada di saham Telkom tahun 2011. Nah, kalau lihat chart pergerakan saham Telkom ini enak nih kayaknya tradingnya ya. Kenapa? Karena ketahuan tuh. Begitu Telkom nyampe di harga 1.400, itu rebound ya. Terus kemudian ketika Telkom sampai di harga 1.500, 1550, dia turun. Nah, berarti di situ aja tuh tektokan kita gitu. Kalau kita bisa ngenalin trennya suatu harga gitu, maka trading kita juga nggak harus tiap hari. Ini ceritanya weekly chart dari Telkom ya. Jadi tiap minggu kita cukup trading di Telkom di harga 1.400 kita beli, 1.500, 1550 kita jual. Nah, itu lumayan kan, tradingnya bisa 8-10% every week, dan kita nggak perlu big book tiap hari. Pun pilihan sahamnya adalah blue chips Telkom. Jadi enak makan, enak tidur, ya kan Bapak Ibu? Oke, so ya. Melihat tren itu jelas berguna gitu buat. Tinggal 5 menit lagi. Oke, sip. Ya, udah mau habis kok karena ini simple aja. Next, please. Nah, ini jurus simple tapi powerful yang mungkin Bapak Ibu bisa pelajari adalah gimana narik trend line. Jadi kalau misalnya lagi bullish nih, yang kita tarik adalah garis bawah, itu namanya support. Dan kalau lagi bearish, sahamnya turun terus, yang kita coba belajar tarik adalah garis atasnya itu namanya resistance. Jadi tahu di mana halangannya dan di mana sokongannya gitu. Oke, next please. Oke, ini adalah contoh support dan resistance, gimana cara harga saham bergerak. Kenaikan yang sehat itu 45 derajat ya kemiringannya Bapak Ibu. Kalau yang naik ke 90 derajat itu langsung 100% dalam seminggu, itu bahaya biasanya. Itu biasanya karakteristik saham gorengan ya. Dan hati-hati karena apa yang naiknya cepat itu sesuai hukum roller coaster nanti bisa turunnya cepat juga. Oke, next please. Next, oke. Nah, ini adalah bentuk bentuk chart yang kita biasa pakai. Itu kalau kita mau mendalami technical analysis biasanya kita pakai candlestick ya, bukan line chart, bukan bar chart ya. Pakai candlestick. Ini originated from Japan. Jadi nanti kalau kita pelajari candlestick banyak terminologi Jepang di dalamnya. Oke, terus selanjutnya, next. Oke. Dan kemudian juga kalau udah advance, nanti kita akan bisa melihat adanya pattern tergambar di dalam pergerakan harga itu. Ada dua jenis pattern, ada continuation atau reversal. Mungkin Bapak Ibu pernah familiar dengan yang namanya triangle atau parallel channel, atau kalau lagi konsolidasi itu bentuknya kayak bendera, flag atau pennants. Nah, atau reversal patterns nih pasti pernah dengar, double bottom, double top, cup and handle, head and shoulders. Ini bukan merek shampoo ya,
ini salah satu bentuk pattern, oke? Atau reverse head and shoulders, oke? Next. Nah, sebagai penutup, inilah adalah penampakan IHSG kemarin ya, per kemarin, dan ini time frame-nya 1 tahun dari Maret 2022. So, kita ada di mana gitu. Dan kita bikin coret-coretan ini bukan asal-asalan, melainkan kita menerapkan technical analysis untuk cari tahu IHSG itu di posisi 6.600 itu ada di mana sih? Nah, apakah dekat support, apakah baru rebound dari support, atau udah di pucuk all time high? Oh, ternyata kita kemarin baru rebound dari support. Supportnya jangka panjang pula gitu ya. So, hopefully sekitar 6.500-an itu support yang kencang, support yang kuat buat kita. Dan terus ke atasnya bagaimana resistennya? Ya, things like that lah yang kita pelajari dari technical analysis. Oke. Ya, I guess segitu aja pengenalan singkat dari top to down analysis buat capital market. Thank you untuk perhatiannya. Saya serahkan kembali ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Liza atas pemaparannya ya. Jadi kita mengetahui nih, ternyata dalam top down analisis itu kita bisa lihat ya kondisi negaranya, kemudian kondisi sektoralnya, makroekonomi domestik ya, dan juga keputusan investasi kita bisa lebih bagus nih. FA untuk memilih, TA untuk mengetahui kapan waktunya ya. Luar biasa, terima kasih Ibu Liza atas pemaparannya ya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi jika teman-teman, Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, bisa melakukan raise hand ya. Bisa menghidupkan kamera atau speaker ya, atau bisa menuliskan jawaban pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat nanti akan dibahas bersama oleh kedua narasumber kita. Mungkin sesi pertanyaan pertama dari saya dulu nih. Bapak dan Ibu ya, pertanyaannya mungkin yang pertama ditujukan kepada Pak Antoni nih Pak. Pak Antoni, kalau kendala sekarang ini kan anak muda, generasi milenials itu kan konsumtif Pak, berkat adanya sosial media gitu. Jadi dengan sosial media orang-orang tuh berlomba-lomba saling pamer gitu ya. Nah ini kan memicu FOMO tadi ya yang disampaikan oleh Pak Antoni. Nah kira-kira menyikapi situasi ini gimana sih tips-tipsnya nih Pak? Silakan. Makasih Pak Adil. Jadi saya selalu teringat dengan satu kata yang di Robert Kiyosaki Pak, Rich Dad and Poor Dad itu ya. Dan dia ada beberapa buku terusannya. Pay to yourself first. Jadi bayar dirimu sendiri dulu. Lucu ya Pak ya. Jadi bayar itu berarti apa? Ambil uang gajinya, kemudian you keep it in the account yang terpisah, yang tidak gampang disentuh, yang nggak bisa didebet dengan pakai kartu kredit dan segala macam. Dan pakailah yang ada di rekening satu. Jadi kalau duitnya habis, mau sosial media apa lagi, mau ikut lifestyle lagi ya, udah nggak ada duitnya, jangan ngelirik yang satunya gitu Pak. Gitu. Nah, bagian yang sudah dipisahkan itulah yang dipakai untuk investasi. Mikirnya Pak, gitu. Jangan dibalik Pak. Ada kan selalu bilang, oh, aku akan tabung kalau nanti ada sisa duit deh. Jamin deh, nggak ada sisa Pak, gitu. Karena daya tariknya itu lebih kuat Pak. Gitu. Kalau di China malah saya baru dengar juga, jadi gara-gara ada yang suka sosial media yang makan banyak gitu, yang makanannya banyak-banyak itu, akhirnya sekarang dilarang oleh pemerintah Cina, gitu kan. Cukup surprise juga kalau pemerintah sampai involve di daily activities dari para selebgram gitu ya. Tapi itu menjadi satu atraksi gitu yang untuk menarik orang untuk menjadi follower di satu selebgram gitu kan. Ya, ini malah sekarang dicegah oleh pemerintahnya gitu. Cukup menarik sih pemerintah ikut involve di personal life gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang kalau mau investasi atau mau menabung itu harus di depan dulu Pak ya. Kalau di belakang, kalau ada sisanya itu kemungkinan tidak istilahnya nggak akan ada sisanya gitu karena
lebih berat gitu. Kita lebih banyak keinginan tuh banyak, Pak. Iya. Bahkan sekarang kalau mau belanja pun bisa pay later gitu ya. Pay later itu juga jadi ini juga nih buat anak muda sekarang. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Antoni atas jawabannya. Silakan jika ada yang mau bertanya bisa menghidupkan speaker ya atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya nanti akan dibahas bersama nih narasumber kita yang keren-keren ya. Nah mungkin selanjutnya ke Ibu Lisa nih. Ibu Lisa, saya ingin bertanya nih Bu. Tadi kan disampaikan salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Salah satu ekonomi kita terininya kan dari sektor komoditas gitu ya Bu ya. Dan kemarin tuh komoditas tuh lagi naik kencang-kencangnya. Super cycle kalau istilahnya Bu Sri Mulyani. Nah kira-kira untuk tahun ini apakah akan berlanjut nih Bu super cycle-nya atau justru trennya berubah? Gimana pandangannya Ibu? Ya, jadi karena judulnya tahun ini tuh resesi gitu ya. Nah, kemungkinan tidak akan ada komoditi booming lagi karena esensi dari resesi itu kan artinya adalah pertumbuhan ekonomi negatif ya. Jadi nggak banyak lagi kegiatan usaha atau pabrikan atau manufaktur yang mana perlu bahan baku mentah dari kita, let's say gitu ya. Berarti mereka tidak banyak lagi belanja sama kita gitu, negara-negara manufaktur ini maksudnya. So walaupun negara kita tuh sebenarnya fine aja dengan ya, kalau misalnya ini toko nih ya, ini bahasa gaulnya toko nih. Kalau misalkan toko kita tuh fine aja, tapi pembelinya atau bayarnya tuh duitnya agak lagi cekak belakangan ini. Kenapa? Karena yaitu resesi itu gitu. So commodity booming mungkin kita nggak harapin lagi tahun ini. Walaupun sempat China buka border itu reopening, itu kita sempat ngarepin ya bahwa China akhirnya ini mungkin bisa nih ngidupin lagi demand untuk energi batu bara ya kan, juga demand untuk barang-barang lainnya lagi lah gitu. Tapi ternyata so far ini sudah di bulan ketiga tahun 2023 ini demand dari China tuh kelihatannya slow gitu ya. So nggak kemana-mana juga, bisa kita lihat dari harga komoditi yang ya masih melempem aja gitu istilahnya ya kan. Mau sementara juga dari krisis dari sektor energi, winter aja ya, kemarin winternya itu ternyata lebih cepat hangatnya, jadi harga batu baranya juga agak nggak ketolong gitu. Nah, terus kalau view ekonomi ke depannya itu gloomy masa depannya, so harga crude oil juga turun sekarang ini ya kan, karena diperkirakan pabrikan atau manufaktur nggak pakai banyak bahan bakar gitu. Moreover, orang-orang juga udah view-nya untuk energi terbarukan gitu ya. So kita agak walaupun komoditi itu masih barang dagangan yang cukup kencang buat kita, tapi mungkin keuntungannya tidak se-booming tahun lalu, tidak sefantastis tahun lalu. Tapi masih untung nggak perusahaannya? Iya, masih gitu. Perusahaan batu bara walaupun harganya jatuh ke bawah 200 ini, masih emitennya masih bisa untung kok. Ownernya masih pada kaya semua kok, iya gitu. Cuman nggak sebanyak tahun lalu aja gitu. Ya, kayaknya view kita untuk tahun ini komoditi agak kita kurangi porsinya gitu. Dan seasonal aja sih. Baik. Terima kasih Bu. Nah ini mungkin ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Tadi sempat disampaikan kalau dunia saat ini kan dihadapi sama potensi resesi global dengan ditandai jatuhnya dua bank besar gitu ya di Amerika Serikat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah pertanyaannya nih Bu, kita terekspos tidak nih Bu sama potensi tersebut? Oke. Ya. Di Eropa lagi ada krisis sistem perbankan mereka, dimulai dari SVB ya, Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Nah, dua bank itu adalah penyedia atau lender utama untuk perusahaan berbasis teknologi dan kripto. Nah,
Apakah ada efeknya ke bank kita? Kayaknya enggak, less likely. Kenapa? Karena karakteristik bank kita itu beda sama mereka, ya. Terus kemudian bank kita juga lebih hati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama ke sektor-sektor teknologi seperti itu, ya. Bapak Ibu tahu kan kalau misalkan bank besar kita nih apa karakteristiknya? BRI itu lebih banyak salurin kredit ke UMKM, ya kan? Terus kalau Mandiri lebih banyak ke korporasi. Korporasinya juga nggak yang sektor teknologi gitu, ya. Jadi beda pangsa pasarnya. Less likely kita ada kena exposure ke situ sih. Baik, less likely untuk terkena exposure ya, karena ini juga ada berlanjut nih pertanyaannya nih dari kolom chat ya, dari Imam Sofyan _KSPM UMKT. Nah pertanyaannya, saya Imam Sofyan ingin bertanya, bentuk intervensi pemerintah makroekonomi dalam bentuk kebijakan di pasar modal untuk menjaga kestabilan ekonomi atau keseimbangan pasar. Contoh yang saya ambil SVB yang berdampak di pasar modal mereka. Apakah itu bisa berdampak langsung ke Indonesia? Yang ingin saya tahu, bentuk apa sih intervensi pemerintah dalam hal makroekonomi terhadap pasar modal Indonesia bila sampai ya terdampak di Indonesia di tahun 2008 jatuhan bursa Amerika. Nah, ini mungkin bisa nih Bu, pemerintah tuh perannya seperti apa sih Bu untuk menjaga kestabilan nih ekonomi dan modal? Silakan. Ya, jadi selainnya itu tadi kita perkirakan memang less likely kena karena kan karakteristik banknya dan nasabah banknya gitu, borrowernya tuh bukan perusahaan teknologi, nggak banyak di sini. Nah, tapi seandainya mitigasi lanjutan masih harus dilakukan adalah memastikan bahwa likuiditas kita cukup, ya. Nah, karena yang di sana tuh kejadiannya karena mereka di rush banknya, ya kan, sehingga mereka kekurangan likuiditasnya kering gitu. Nah, penyelesaiannya jadi di Amerika adalah itu bank sentralnya dan juga beberapa institusi keuangan besar seperti JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley itu Bank of America ramai-ramai nyuntik ke bukan SVB, bukan Signature Bank, melainkan ada bank ketiga yaitu First Republic Bank. Nah, bank ini lebih mainstream lagi katanya. Jadi ini mulai di bank ketiga ini disuntik ramai-ramai oleh bank-bank besar lainnya. Tapi kalau yang Signature Silicon Valley sama Signature Bank itu ya udah terlanjur collapse dan kayaknya dana deposan itu digaranti oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya jangan sampai efeknya menular lagi ke bank-bank yang lainnya gitu ya, yang kira-kira mirip atau sejenis gitu. Jadi bank sentral sana berusaha untuk menenangkan market gitu dalam supaya tetap yakin pada sistem keuangan Amerika. Nah, berarti di Indonesia kenapa kita masih kalem-kalem aja sampai saat ini? Oke, satu, tidak adanya resiko atau exposure yang besar seperti itu, ya. Terus kemudian kedua, likuiditas kita juga masih mencukupi. Likuiditas di perbankan, kita naikin suku bunga sampai saat ini tuh udah stop ya, bisa dibilang ya, naikin suku bunga dari sejak Januari. Nah, kita sudah stop di level 5,75 ya. Biasanya bank sentral itu naikin suku bunga untuk mengetatkan, untuk mengurangi likuiditas di market ya. Nah, jadi dimasukin uangnya ke dalam bank gitu. Tapi kita sekarang udah stop, jadi likuiditas kita udah oke. Dan Gubernur BI kita Pak Peri Warjio yang baru perpanjang masa jabatan, dia bilang kenaikan suku bunga kita udah cukup kok untuk menjamin inflasi ini bisa turun dan menjamin likuiditas. Nah, so I guess pemerintah udah dari lama mereka juga menetapkan GWM ya, udah mikir dari tahun-tahun, udah mikir dari beberapa tahun sebelumnya untuk memantau
situasi global memang udah lama nggak baik-baik saja gitu. Dan ini SVB, Signature Bank, Credit Suisse dan lain-lain itu adalah buah gitu loh, buah dari situasi inflasi, kenaikan suku bunga, resesi yang akhirnya muncul gitu. Jadi ini bukan kejadian 1-2 hari aja, enggak dalam kejadian tiba-tiba gitu, tapi ini adalah suatu buah dari kebijakan moneter yang memang dikondisikan untuk supaya menekan ekonomi. Kenapa? Supaya inflasinya turun gitu. Tapi nobody wants deep recession. Jadi itu yang berusaha dicegah oleh bank sentral gitu. So sorry kalau kemana-mana, intinya adalah kalau intervensi pemerintah Indonesia adalah tugasnya menjaga likuiditas yang mana kita cukup fine sampai saat ini. Oke. Baik, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaannya ya, Imam Sofyan dari KSPM UMKT. Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Kita tutup sesi tanya jawab ya. Kita berikan apresiasi dan aplaus yang luar biasa kepada kedua narasumber kita. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Pak yang ingin disampaikan? Pak Antoni dan Ibu Lisa, bisa dimulai dari Pak Antoni. Silakan Pak. Ya, closing remarks saya, ya mungkin tadi yang itu kita harus mulai dengan satu langkah kecil untuk suatu loncatan. Jadi langkah kecil itu dimulai ya saat ini. Jadi kita tidak mengenal istilah oh belum siap ataupun oh dana belum cukup gitu. Tapi ya kita harus mulai dari langkah kecil, mulai dari saat ini gitu, untuk bisa kita berpartisipasi dalam investasi ya. Dan pilihan itu sudah banyak sekali kok sekarang ini. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Liza, closing statement-nya. Oke, kurang lebih setuju dengan Pak Antoni dan juga menyambung nih. Kita kalau kita tertarik dengan capital market ya, kita harus mau tahu gitu. Kita jangan ikut-ikutan omongan orang aja, jangan ikutan rumor gitu. Terus jangan ikutan influencer yang kita nggak teliti mereka basisnya tuh apa gitu. Nah, kita berawal dari diri kita sendiri, kita harus mau invest pengetahuan. Nah, itu satu. Jadi, I think that's the point dari literasi keuangan, bahwa kita membekali diri kita sendiri gitu. Jangan apa-apa tergantung orang, tergantung news, dan padahal kita nggak ngerti sama sekali apa yang terjadi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Seenggaknya kita nih mau ibaratnya bertempur ke medan perang, kita bekalilah diri kita dengan jurus kayak gitu ya, si ilmu silat atau pedang yang oke. Jangan kita buta ke market ya langsung terbantai gitu kan. Ya, I think that's it yang perlu diperhatiin sih. Oke, thank you. Baik, terima kasih Ibu Lisa atas pemaparannya. Jadi kita berikan apresiasi dan aplaus yang luar biasa nih kepada kedua narasumber kita, Pak Antoni dan Ibu Lisa. Saya yakin diskusi kita kali ini bisa bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan literasi keuangan kita. Saya Aldila Bandaro selaku moderator, mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rio selaku MC. Silakan Mas Rio. Terima kasih Pak Aldi telah membawakan acara pada hari ini. Saya tutup dengan berakhirnya acara ini. Atas nama API kami ucapkan terima kasih kepada pembicara Pak Antoni, Ibu Liza, moderator Pak Aldi, kepada Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini. Mohon maaf apabila ada pelaksanaan acara hari ini yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semua. Thank you. Bye. Thank you Pak Antoni. Thank you Bu Liza. Makasih Pak Aldi. Terima kasih Pak Aldila. Terima kasih. Sama-sama Iya. Pak. Terima kasih kembali. Iya. Thank you Pak. Terima kasih Ibu Liza. Thank Sehat you. selalu untuk kita semua. Sama-sama.